Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan yang baik ini, bulan Syawal, kita balik lagi menjadi fitri. Begitu ya. Jadi kita juga sampaikan nih Bang Nursi kepada pemirsa setia IC Trilsu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita selama memberikan kita sering kali mengatakan bahwa ini adalah bagian dari dakwah kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas konstitusi kita. Dalam rangka itu kalau salah mohon dimaafkan, karena kalau salah itu dari kita pasti, yang benar hanya dari Allah. Bang Nursi, sudah 40 hari kita tidak bersua, karena selama Ramadan saya ada tugas birrul walidain gitu ya, menemani ibu saya di kampung. Tapi saya ikuti terus mencangkul ladang amal yang memang disediakan oleh Allah. Itu ladang amal yang luar biasa yang disediakan itu. Jadi saya karena kalau di Jakarta kan jauh dari ibu kayak gitu ya, jadi saya harus bekerja keras untuk itu. Tapi mengikuti terus apa yang Bang Nursi juga sampaikan di banyak forum dalam konteks ini. Jadi para pemirsa IC Trilsu, kembali lagi kita bertemu kembali dengan program kita Two Scholars Conversation, ya, percakapan dua scholars dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Gus Maria. Nah, isu terakhir ini yang sangat ramai, saya sendiri di kelas Bang bicara tentang banyak sekali lah evaluasi dari kemenangan Trump ya di dalam pemilu 2024. Jadi barengan juga dengan Indonesia pemilu 2024. Beda bulan saja di November kita tapi kan tetap aja Oktober di apa namanya? Iya, tetap beda bulan. Beda bulan. Sementara dia Januari, inaugurasinya Januari 2025. Tapi seperti biasa, Trump ini kan pemain jadi dia sangat menggunakan diksi-diksi, karena dia juga banyak menggunakan Twitter ya. Jadi kalimat-kalimat pendek yang kemudian dianggapnya itu membuat, kalau saya sih biasa saja, kita udah kenal lah karakternya Trump itu seperti apa kayak itu. Atau di dalam konteks kalau kita bicara Amerika Serikat yang banyak sekali kalau kita ikuti di dalam percakapan kita, ya balik lagi kepada dasar dari cara berpikirnya Amerika, atau dasar dari ideologi yang dikembangkan di Amerika dengan liberalisme, neoliberalisme di dalam konteks ekonomi ya, ekonomi politik, sebenarnya ekonomi politik yang ada. Tapi pada saat yang sama, walaupun dia ideologinya liberal neoliberal, dia juga memiliki kekuatan untuk menjaga negaranya dengan national interest gitu ya, kepentingan nasional. Nah, jadi kalau kita bahas Trump dengan dulu, sebetulnya sebelum Trump kan Obama yang American First kayak gitu ya. Kembali lagi di situ, bahkan dengan sebetulnya Amerika juga terkena dampak yang luar biasa kan dengan kasus Gaza, kasus Palestina ya, Israel, Ukraina dan seterusnya. Bahkan Eropa sendiri kan menganggap bahwa ini karena provokasi Amerika juga di dalam konteks itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu dengan gerakan-gerakan masyarakat, ya dampaknya ada. Sekarang ada beberapa mahasiswa yang akan dideportasi karena terlibat di Columbia University. Ya, jadi ini juga isu-isu yang dihadapi oleh Trump dewasa ini. Tapi pada saat yang sama Trump masih kekeh di dalam konteks dia tetap membela posisi Zionis Israel. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke trade war gitu ya, perang dagang, sebetulnya kita juga sudah banyak. Jadi teman-teman dari pemirsa IC Trilsu, coba dilihat kembali, sebetulnya 3-4 tahun terakhir ini kita selalu membahas karena ideologi liberalisme dan teori-teori yang dikembangkan itu kan berangkat dari derived from American experience gitu ya. Jadi diambil di pengalaman dari
Amerika kayak gitu. Nah, seringkali juga di dalam konteks kondisi theoretical perspektif kita bicara tentang liberalism, ya posisi kalau kita suka baca Gilpin and Gilpin gitu ya, international economic relation ya di dalam konteks itu ya. Ya kita bahas ada 3 kelompok ya, liberal, Marxism, dan nasionalisme. Nah, cuma kadang-kadang kalau di dalam konteks mereka dia liberal tapi juga nasionalis di dalam konteks ini ya. Jadi dia tidak membuka 100% bagaimana barang-barang di luar Amerika itu bisa masuk. Bahkan banyak sekali yang Indonesia dari sejak zaman Soeharto dulu itu sebenarnya suffered gitu ya dengan persoalan-persoalan apa dulu sampai perjanjian antara Indonesia bisa mengekspor tekstil ke Amerika, tapi Amerika dia akan mengekspor film Hollywoodnya, bukan yang rating A lagi ya, film Hollywood yang kacau kayak gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, yang satu itu tekstil, yang satu value yang disosialisasikan di dalam konteks itu. Nah, tapi kalau kita lihat Bang, di dalam saya baca di Policy Trump 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program, betul banget ya mereka tuh. Setiap negara itu ada, dan Indonesia kalau membaca itu di halaman 222. Bukti bahwa mereka peduli dengan data. Peduli dengan data di dalam konteks itu. Tapi yang menarik kalau kita lihat sebetulnya Indonesia itu juga punya kekuatan tersendiri. Kenapa kemudian bacanya salah? Ya kita punya, tapi kita juga punya persoalan gitu ya. Misalnya dulu pedagang tempe, tahu kayak gitu karena kita tergantung kepada import kedelai dari Amerika. Gitu. Jadi ada isu-isu bagaimana petroleum, gas, soybeans, machinery, broadcasting, rubber, palm oil, ya bahkan sugar kayak gitu ya, refinery sugarnya itu juga menjadi persoalan-persoalan yang kita bisa bahas, bisa kita sebetulnya kita baca dengan baik. Jadi nggak perlu yang namanya panik dengan segala macam yang trade barrier dengan kenaikan apa itu namanya tarif kayak gitu dan sebagainya. Indonesia punya kekuatan luar biasa sebetulnya. Cuma kan leadership, lagi-lagi kalau kita bahas isu leadership. Nah ini apakah persoalannya bagaimana kita baca itu? Ya, apakah Presiden Prabowo dalam konteks itu membaca kondisi tersebut itu salah? Ya. Gak usah bilang salah, bener deh, proporsional apa enggak? Nah, itu deh. Apa balance gitu ya di dalam kayak gitu ya, proporsional. Iya. Atau Sri Mulyaninya, karena dia kan sebetulnya dalam kita sering bahas gitu ya, tim ekonomi Indonesia itu tergantung kepada kekuatan yang tidak terlihat tapi sebenarnya terlihat kayak gitu ya di dalam yang menempatkan posisinya di situ. Waktu dia jadi IMF, dia juga di World Bank, sebetulnya kan bukan take it for granted yang kayak gitu, karena itu bagian dari unholy alliances yang ada. Ya, tapi jangan diterjemahkan ya, karena terjemahannya kalau saya terjemahkan nggak enak. Apa itu? Persekongkolan jahat gitu ya. Persekongkolan busuk. Jahat. Nah, jadi kalau bagaimana sebetulnya trade balance Amerika Indonesia gitu, apa ada juga pengaruh dari masuknya Indonesia ke BRICS kayak gitu. Bahkan Vietnam sendiri sudah melakukan negosiasi, tapi Amerika juga tetap nolak. No negotiation. Ya, jadi ya kalau gitu, kalau Prabowo mengatakan oh ya nanti misalnya Sri Mulyani ada tim, terus saya ngapain untuk negosiasi? Ya, walaupun yang saya tahu dari dulu Indonesia itu sampai hire lobbyist di Amerika untuk melakukan lobby baik perdagangan maupun politik di Washington. Emang di Amerika kan isinya kan para lobbyist. Kalau nggak salah sampai berapa puluh ribu US dollar gitu. Iya. Jadi kita harus bayar yang menurut saya nggak penting-penting amat kayak gitu iya. Di dalam konteks ini. Nah, kita bahas di dalam konteks ramenya ini, walaupun sebetulnya kalau para pemirsa IC dari show ini sering mengikuti dengan baik kajian kita, makanya IC sebetulnya nggak terlalu urgent harus bahas ini. Kita sudah bahas 2 tahun 3 tahun yang lalu kayak gitu ya, dengan isu-isu yang seperti ini dalam konteks itu sebetulnya cuma
kasusnya saja atau presidennya yang Current issues-nya. current issues-nya. Strategic issues-nya sudah kita bahas kapan tahu. Jadi gimana Bang kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan gitu, bagaimana kita baca? Oke. Artikel saya berjudul begini Husnul, yang alhamdulillah tersebar dan dinikmati oleh pemirsa, pembaca di Indonesia gitu ya. Judulnya sebagai tarif Trump, biaya mendominasi. Sejumlah orang bingung, kenapa tarif Trump harus menjadi biaya mendominasi? Ya, ketika Amerika mempertahankan dominasinya ada biayanya. Iya. Dan biayanya dia tidak mau ditanggung sendiri, dibebankan ke orang lain, dibebankan ke negara lain. Itu cara dia. Dari itu. Makanya Menteri Luar Negerinya disebut Secretary of State. Iya. Halo. Dan Kementerian Luar Negerinya disebut State Department. State Department. Oh ini bagian dari your state. Iya. Gitu. Gitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Jadi ketika saya menulis tarif Trump dan biaya mendominasi, sebenarnya saya tadinya mau menulis mulai dari Marshall Plan. Marshall Plan kan isinya dua, relokasi industri, ya kan, dan sekaligus melakukan apa yang disebut dengan dolarisasi dunia. Akan menggunakan dolar. Iya. Ada dipaksa menggunakan dolar Amerika sebagai bentuk kompensasi atas perang kan, bantuan perang, ya kan, perang dunia kedua. Tapi Anda juga menerima relokasi industri dari Amerika, yang dari sana kemudian Amerika secara bertahap mengurangi industri manufakturnya, menggeser ke industri high-tech. Gitu melihatnya. Iya, mulai masuknya di situ. Nah, kalau saya mulai dari situ panjang memang, karena kita akan mengurai siapa-siapa negara yang menerima relokasi industri, siapa-siapa negara yang menerima Marshall Plan itu. Makanya saya pangkas sejak yang namanya bagaimana Washington Consensus terjadi. Nah, kalau kita mulai dari Washington Consensus terjadi, sesungguhnya dia bermula dari keinginan Amerika mengubah Bretton Woods sebagai kredo global. Kredo global setelah Perang Dunia Pertama kan Bretton Woods. Maka kredo keduanya adalah tadi Washington Consensus, setelah namanya dia memunculkan kebijakan satu yang disebut dengan Nixon Shock gitu ya. Lalu berikutnya dia mengeluarkan kebijakan Paris Accord. Nah, Nixon Shock adalah merespon bagaimana Amerika terkena embargo oil gitu, yang kemudian disebut oleh Paul Omerod sebagai kematian ilmu ekonomi Amerika menghadapi situasi itu. Lalu Plaza Accord sebagai bagian dari cerita menentukan bagaimana memainkan perang nilai tukar hubungannya dengan suku bunga dan inflasi. Nah, dilanjutkan dengan posisi yang negatif terus-menerus oleh Amerika. Itu dengan Washington Consensus di bawah Ronald Reagan sama Thatcher. Jadi saya mulai dari situ. Dunia dipaksa untuk menerima kajian baru dari cara berpikirnya Amerika dengan istilah neoliberal. Yakni sesungguhnya istilahnya neo-Keynesian gitu. Neo-Keynesian. Apa itu neo-Keynesian? Negara harus betul-betul mengurangi campur tangannya terhadap pasar. Negara harus melepas segala sesuatu pada pasar, dan peran negara hanya membuat regulasi. Negara tidak boleh berkecimpung dalam kegiatan ekonomi, dan biarkan saja dalam jangka panjang memang tuh dalam cara berpikirnya Keynesian, in the long term we all dead. Yang pertama, yang kedua, don't talk about the moral in a free market. Gitu. Jangan pernah bicara soal moral. Nah, dari situlah seluruh dunia mengadopsi dan mengadaptasi Washington Consensus yang kita kenal sebagai neoliberal, yang dalam abad 21 kita menyebutnya sebagai ultra neoliberal. Kenapa? Karena Amerika terus-menerus memaksakan model-model apa yang disebut oleh Jacques Bush sebagai war on terror. Gitu. Ya sebenarnya bicaranya soal perang ekonomi karena penguasaan sumber daya, kata kuncinya. Nah, kalau kita ngambilnya dari Washington Consensus, kita ngambilnya dari neoliberal, maka Indonesia sudah lama dipaksa untuk apa yang disebut dengan melepas hambatan tarif gitu.
melepas perlindungan industri dalam negeri, melepas perekonomian dalam negeri. Dan yang paling penting adalah ketika Indonesia melepaskan pelayanan jasa bea cukainya kepada SJS gitu. Sebagai wujud dari Indonesia melakukan kebebasan atas perdagangan bebas, kebijakan atas perdagangan bebas. Nah, itulah gebrakan Sumarlin. Gebrakan Sumarlin yang pertama adalah 87 88. Nah, ingat itu saya dulu kalau pas preskonnya itu kan waktu 88. Waktu 88. Ini fakta 87. November, ya. November dulu kan? Iya, November 87. Itu. Nah, di sanalah sebenarnya hambatan tarif memang sudah mulai dihapuskan, dikurangi gitu posisinya. Karena memang Indonesia dipaksa masuk dalam ajang globalisasi. Jadi ajang globalisasi sebenarnya tahap lanjutan dari model Marshall Plan, ajang globalisasi yang dilanjutkan dari model apa yang disebut dengan Bretton Woods, lanjutan dengan Plaza Accord-nya, itu bermula setelah Perang Dunia Kedua, berlanjut di tahun 1980-an, dan dikonkretisasi dengan tadi Washington Consensus. Teori ekonomi internasional di sini sudah mulai ramai, sudah mulai satu kajian yang bergengsi, gitu. Ekonomi internasional nih. Ya. Maka mereka melihat tentang merkantilis kan, merkantilisme, mereka melihat bagaimana internasionalisme, sejarah, bagaimana sejarah-sejarahnya, bagaimana teori barter dikemukakan, bagaimana teori pertukaran dilakukan, bagaimana teori perdagangan diajarkan, disebarluaskan, gitu melihatnya. Nah, ketika Indonesia melakukan liberalisasi di sektor keuangan perbankan, Indonesia menerapkannya dengan Faktor 88. Nah, di Faktor 88 itu hasilnya adalah perbankan tumbuh bagai jamur. Di situ kelihatan sudah terjadi liberalisasi perdagangan dan liberalisasi keuangan. Walaupun ada nilai tukar, masih menggunakan managed floating istilahnya. Mengembang terkendali istilahnya waktu itu gitu ya. Dan karena itu digempur terus-menerus sampai akhirnya 97, Juli 1997, Indonesia tidak lagi menggunakan managed floating. Tadi menggunakan free floating exchange rate. Poinnya adalah liberalisasi perdagangan selalu diikuti dengan persoalan keuangan. Gambaran studi seperti ini, kalau kita balik ke dalam kajian kalangan ilmuwan ekonomi internasional, sesungguhnya mereka tidak pernah melepas liberalisasi perdagangan dari liberalisasi keuangan. Selalu nempel dia. Iya. Siapapun atau mereka melakukan pembahasan tentang liberalisasi perdagangan, dia pasti akan nempeli dengan liberalisasi keuangan. Itu artinya ketika ada orang bilang tarif 32% karena perhitungan 64% tidak ada dalam ilmu ekonomi, gitu ya. Dia mestinya belajar dari belajar Gilpin and Gilpin deh, gitu. Belajar dari situ dulu deh. Dulu itu political ekonomi pasti kita belajar ekonomi internasional. Iya. Gilpin itu buku standarnya kayak gitu ya. Pasti dari situ gitu. Dari situ kita tahu bagaimana liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan dilakukan gitu. Nah, apalagi bicaranya di depan para ekonom-ekonom ternama gitu ya di Indonesia, yang saya bilang betapa enaknya telah digampar oleh Donald Trump lewat hambatan tarif. Trump telah menggampar para ekonom Indonesia yang percaya dengan hambatan tarif gitu. Yang percaya dengan non-tarif barrier, yang percaya non-tarif barrier, NTB istilahnya. Nah, dari cerita keyakinan akan non-tarif barrier akan menyejahterakan, sesungguhnya muncul teorinya Krugman, Husnul. Husnul sudah bicara, kalau kita bicara tentang ekspor impor, maka selalu terjadi di dalamnya 4 hal. Yang pertama, terdapat asymmetric information tentang struktur biaya dan harga. Sedap kan? Iya, dan harga. Ada informasi yang asimetri tentang harga yang sesungguhnya di negara pengekspor dan kemudian punya dampak pada harga negara pengimpor. Selalu terjadi. Nah, ini juga bagian dari kajian dari Joseph Stiglitz. Tapi kemudian Krugman memperdalamnya akibat dari situasi asymmetric information pada negara pengimpor dan negara pengekspor, maka dampaknya adalah gitu ya.
ada transaksi-transaksi yang dianggap layak, ada transaksi-transaksi yang dianggap tidak layak. Apa buktinya? Bahwa dalam setiap transaksi internasional selalu ada international fee, ada transaction fee. Yang bagi Indonesia itu dianggap korupsi. Bagi negara lain itu tidak korupsi. Tuh di situ kelihatan masalah di situ. Jadi transaction fee dalam internasional itu negara-negara lain 10%. Ya bisa bergerak 2,5 sampai 50. Tergantung negosiasi transaction fee-nya berapa. Jadi ada dianggap sebagai korupsi di negara. Misalnya kalau kita menggunakan paham multilateral, transaction fee dalam transaksi utang yang besarnya 0,5% atau 0,51% itu bagian dari keberhasilan pekerjaan. Itu transaction fee, debt fee gitu. Wajar-wajar aja itu diterima. Nah, itu dia tidak dianggap korupsi. Bagi Indonesia itu korupsi. Itu contoh. Jadi disebut dengan Kira-kira ada nggak Menteri Keuangan kita yang menikmati transactional fee? Makanya kaya-kaya. Di situ itu yang saya anggap bahwa sesungguhnya selain ada persoalan asymmetric information, ada transaction fee di dalamnya gitu ya. Ada juga dampak persoalan pada hubungan nilai tukar gitu. Ada persoalan nilai tukar. 1, 2, 3 ini berkaitan dengan nilai tukar, apa ujungnya? Krugman bilang bahwa setiap kegiatan ekspor impor dalam dunia perdagangan internasional dan transaksi keuangan selalu mengakibatkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya, dan melahirkan ketimpangan serta, ini kata kunci terakhirnya, dia akan mengurangi potensi terbukanya lapangan kerja di negara pengimpor. Jadi kayak Indonesia misalnya berharap terus-menerus pada impor akan hajat hidup orang banyak, seperti yang dianjurkan terakhir oleh Presiden. Maka sesungguhnya Indonesia sedang menutup peluang terbukanya lapangan kerja. Itu yang tidak dipahami. Ini kajian lama, ini kajian Krugman. Krugman sudah lama menyatakan ini, jadi bukan hal baru ketika Anda berharap terus-menerus impor pada hajat hidup orang banyak, Anda sesungguhnya sedang menutup peluang terbukanya lapangan kerja. Dahsyat ya coba. Padahal pada saat yang sama kita selalu teriak-teriak ekonomi mandiri. Membuka lapangan kerja. Iya, membuka lapangan kerja. Ekonomi mandiri, segala macam gitu ya. Dan itu menarik di situ. Itu berhubungan tadi dengan ketimpangan. Itu berhubungan tadi dengan yang namanya nilai tukar. Di situ kelihatan itu berhubungan dengan apa poinnya? Poinnya seperti yang saya bilang. Dalam nilai tukar, dia berhubungan suku bunga dan inflasi. Dia akan berhubungan dengan komoditas. Apakah komoditas energi, komoditas pangan, atau komoditas strategis, atau logam mulia. Teori internasionalnya begitu gitu, gampangnya. Bahwa mereka yang menentukan. Itulah yang saya sederhanakan dengan satu slide saya. Bahwa nilai tukar bersaudara kandung dengan yang namanya suku bunga dan inflasi, sementara ditentukan oleh Federal Reserve, lalu berikutnya dalam transaksi perdagangan ditentukan oleh sebuah pemerintah yang mendominasi, yang menentukan harga hajat hidup orang banyak, yang menentukan tarif barir, yang menentukan logam mulia. Apa poinnya? Poinnya adalah ketika kita bicara hambatan tarif atau non hambatan tarif, gitu ya, pada hakikatnya berhubungan dengan nilai tukar. Apa intinya? Itulah yang kita acap kali sampaikan dalam dialog kita di IC Ratio, dalam kuliah-kuliahnya Husnul Maria di S3 UI, bahwa perang perdagangan itu tidak lepas dari perang mata uang, currency war. Bahwa perang dagang dan perang mata uang itu tidak terlepas dari namanya perang sistem ekonomi. Bahwa perang sistem ekonomi diikuti dengan kemajuan teknologi, diikuti dengan perang ICT. Bahwa perang ICT akan diikuti dengan namanya model perang hybrid. Bahwa perang hybrid akan sampai pada totality war gitu. Itu omongan bukan 2-3 tahun lalu kalau itu. Bang, kadang-kadang yang dikampanykan, dikampanyekan oleh Amerika selalu kan selama kemudian ada fairness di dalam konteks itu, dia juga nggak harsh gitu loh di dalam sekarang saya tanya kira-kira dia konsisten nggak itu? Contoh sederhana dalam tekstil. Iya. Contoh sederhana dalam soal tekstil. Indonesia diminta kenaikan tarifnya untuk memasukkan yang namanya alas kaki, sepatu, dan tekstil. Tapi Anda tahu kita ketergantungan sama Amerika apa? Kapas. Dan pada saat cotton masuk daftar loh, cotton itu. Kapas itu yang terbaik di dunia cuma 2. Kapas dari Mesir, kapas dari Amerika. Bukan Australia. No. Nah, Indonesia sudah lama berkeinginan raw cotton. Iya, raw cotton. Itu kapas memang itu kapasnya halus, panjang, seratnya Husnul. Jadi kelebihan dari Mesir dan dari Amerika, kapasnya halus. Saya kebetulan kan teknik industri tekstil.
Oh gitu. Jadi Jadi, saya ngerti bukan ngerti sepotong, apalagi saya kemudian penasihat ahli tekstil se Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia sudah lama ingin mengganti itu, pemerintahnya tidak punya political will secara benar. Nah, itu saja disebabkan oleh namanya ekonomi politik internasional yang dimainkan oleh Amerika terhadap Indonesia, sehingga Indonesia impoten menyediakan sendiri serat-serat tekstil yang berkualitas. padahal kita punya pohon cotton itu kapas. Rayon, Kita bisa punya rayon, punya rami, punya macam-macam musuh. randu itu apa hasilnya itu. Luar biasa. Jadi kalau dalam riset Terus pada saat yang sama juga kita punya yang halus, yang ulat sutra, kita punya, semuanya punya itu. jadi kalau mau dibalik lagi dalam yang namanya persoalan industri tekstil, saya harus bilang sama pemirsa IC dari show, Indonesia sesungguhnya punya potensi kekayaan untuk soal-soal hajat hidup orang banyak yang amat sangat luar biasa. Political will-nya yang tidak Nah itu ada. kan yang kemudian ada isu di Semarang yang pabrik tekstil ditutup atau Sritex itu. Itu bisa, Sritex di itu Solo. bisa juga yang demonstrasi terus kemudian Oh, itu ada lagi yang demonstrasi itu karena persoalan memang ada motif-motif tertentu si perusahaan itu tadi itu. Kalau yang pasti saya ingin mengatakan, kalau khususnya menarik lagi dari posisi langsung di perusahaan itu diproduksi. Saya baru bicara di hulu, ya, di sumber daya. Mm-mm. Jadi kalau perspektif sumber daya kita bisa didikte, maka sesungguhnya kita terdikte. Kalau terdikte di sumber daya, maka Anda akan terdikte di mana coba? Di nilai tukar. Nilai tukar. Jadi itu akan sangat Hubungan. berhubungan karena semuanya kan ya trade kan pasti dengan transaksi uangnya. Apa poinnya? Karena kita membutuhkan dolar. Begitu juga ketika kita tergantung pada energi, begitu juga kita tergantung pada beras dan gula. Itu artinya kita membutuhkan mata uang Palm asing oil. untuk membeli. Palm oil juga masuk di dalam konteks Iya, kalau palm oil kita dalam rangka mengekspor. Ini dalam maksudnya dalam rangka impor. import ya. Dalam rangka impor. Jadi Soybean jadi kalau kita berpikirnya ekspor importnya secara benar gitu ya, mestinya kita juga tahu bahwa substitusi bahasa di era Orde Baru. substitusi import. Substitusi impornya harusnya dipikirkan dengan baik oleh pemerintah, dirancang. Enggak pernah. Nggak pernah ada kebijakan substitusi import yang difikirkan itu menjadi kekuatan bangsa ini. Pembuktiannya apa secara akademik? Apa? Deindustrialisasi terjadi sejak era SB hingga hari ini. Satu. Yang kedua, menurunnya kontribusi sektor tekstil terhadap komposisi ekspor. Bahkan batik pun kita kemudian sekarang Cina. Enggak, itu langsung aplikasi. Paling tidak yang data menunjukkan bahwa tekstil dan produk tekstil tidak lagi punya kedudukan kedua, tapi punya kedudukan ketiga dan keempat dalam komposisi ekspor. Coba. Padahal di era Orde Baru dia selalu kedua posisinya tekstil. Betul. Apa poinnya? Pemerintah dia punya kepedulian di situ. Padahal itu bagian dari hajat hidup orang banyak. Atau sebetulnya mereka menghitung karena apa? Biasanya kan growth-nya. Mereka kan selalu berpikir growth. Di situ yang dikritik habis-habisan oleh Om Merot. Dikritik habis-habisan oleh berbagai kalangan ekonomi bahwa model pertumbuhan growth domestic product atau dalam bahasa Indonesia produk domestik bruto, bahwa Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M adalah salah. Apalagi efek menetesnya. Nggak usah berpikir dulu ke situ deh. Kita berpikir aja dulu tentang bagaimana sesungguhnya satu negara ketika berpikir tentang, saya nggak usah bicara sovereignty ekonomik ya, saya bicara tentang resilience saja dulu. Resilience saja dulu. Resilience itu artinya punya kemandirian di situ. Punya. Kalau artinya lebih tinggi dari economic security, ketahanan ekonomi. Kita naik kemandirian ekonomi. Ini udah tergantung kepada kita nggak mandiri. Iya. Nah, kalau kita ngambil resilience ekonomi, maka kata kuncinya adalah hajat hidup orang banyak yang dibutuhkan di suatu negara, di suatu bangsa, tidak digantungkan pasokannya dari luar. Sebenarnya cara berpikir kayak gitu kan gampang saja ya. Loh, itu yang difikirkan oleh Soekarno, Hatta, Khairuddin Yunus, dan para pendiri Republik. Kenapa kok begitu susahnya? Loh, karena Anda menganut neoliberal, karena menganut yang namanya cara berpikir. Karena berpikir dengan menganut itu akan mensejahterakan. Betul. Padahal di Amerika saja udah stadium 4 kankernya model liberal itu. Nah, itu yang disebut gagal. Nah, itu karena mereka menganggap begini. Yang penting kan kita punya pendapatan dengan baik. Jadi disebut dengan revenue oriented. Yang pidatonya nggak tahu Sri Mulyani di kampus mana, saya belum mendengarkan dari detail dari awal. Dia selalu membahas itu.
bahwa kita itu baik angkanya. Cuma kadang-kadang dia juga mengatakan bahwa karena kita itu membahasnya tidak dalam konteks. Maksudnya konteks yang mana? Kalau kita baca, ini kan kita sedang membaca nih kondisi ekonomi politik kita dengan kebijakan Amerika tentang trade barrier, dengan kebijakan Amerika tentang itu, apalagi Indonesia kemudian mengambil posisi masuk BRICS gitu. Nah, lagi-lagi karena mereka mengikuti cara berpikir Amerika sendiri juga, liberalisme. Begini, saya mengikuti kan artinya Anda berkiblat. Anda berkiblat ke politik Amerika. Mari sekarang kita berkiblat pada konstitusi. Makanya pertanyaan saya berikutnya lagi, terus di mana sebetulnya posisi ideologi ekonomi Pancasila? Ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi dalam konteks itu. Oke, sekarang gini, kalau pertanyaan begitu, maka apakah Anda berkiblat pada sistem model paradigma ekonomi Amerika hasilnya memang membahagiakan, menyejahterakan, menambahkan, menenteramkan? Enggak. Membuat berantakan ya. 60 sekian tahun terbukti bahwa model ekonomi yang Anda ambil, model ekonomi yang menjadi panduan dalam kebijakan Anda, model ekonomi yang menjadi kiblat Amerika sebagai kiblat ekonomi, telah melahirkan situasi Indonesia seperti sekarang. Kenapa? Karena kita ngambil 3 ukuran. Jadi kalau bilang ukuran yang unsur tadi dipertanyakan tadi, kita ngambil 3 ukuran. Ukuran pertama social capital, yang akan melahirkan political capital. Social capital yang akan melahirkan political capital akan melahirkan yang disebut dengan economical capital. Gitu, strukturnya. Strukturnya jelas sekali. Kenapa strukturnya kayak gini? Karena pasar uang berhubungan dengan pasar barang, berhubungan dengan pasar tenaga kerja. Pasar adalah market based approach berhubungan dengan industrialist based approach. Industrial based approach berhubungan dengan yang namanya sumber daya, resources based approach. Jadi resources based approach itu berhubungan dengan industrial based approach berhubungan dengan market based approach. Jadi basis pendekatan pasar berhubungan dengan basis pendekatan industri, basis pendekatan industri berhubungan dengan basis pendekatan sumber daya. Itu ditarik dalam cara berpikir bukan sekedar pada struktural fungsional, tapi pada struktural fundamental. Apa bedanya? Bedanya, Anda tidak akan bicara tentang economic security, ketahanan ekonomi. Anda tidak hanya bicara namanya economic resilience, kemudian ekonomi. Anda akan tarik sampai dengan posisi yang disebut dengan economic sovereignty. Itulah perintahnya namanya konstitusi. Jadi di satu sisi Amerika menggunakan fundamentalnya liberal neoliberal, tapi dia juga taat pada konstitusi mereka. Itu makanya ketika Trump menerapkan kebijakan imigrasi seperti itu, Trump menggunakan yang namanya memotong biaya bagi Harvard, bagi Columbia. Kalau Pennsylvania, karena Pennsylvania mendukung LGBTQ, Trump jadi marah. Tapi terhadap Columbia, terhadap Harvard, ini karena kasus soal kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, ya kan di problemnya, sehingga Harvard dikurangi sampai ratusan miliar. Begitu juga Columbia dikurangi karena persoalan ada si Mahmud Talil yang memprotes tentang sikap Trump kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat kayak gini, muncul persoalan pokoknya bahwa sesungguhnya Trump dengan kebijakan imigrasinya, Trump dengan kebijakan yang penting di sini tarifnya, dan pada saat yang sama Trump dengan kebijakan efisiensinya, sesungguhnya mengarah kepada siapa? Mengarah pada kepentingan siapa? Trump bilang, memang dalam jangka pendek menyakitkan, tapi dalam jangka menengah kita sedang mengembalikan bahwa kita adalah mengembalikan kekayaan kita. Karena itu dia bukan istilah kita harus berhenti diperkosa oleh negara lain. Kan dahsyat itu kalimatnya. Harus berhenti diperkosa. Jadi, mereka telah memperkosa negara kita. Dari perspektif Amerika ini sama juga dengan model yang komunis Jinping itu. Dari perspektifnya mereka ya baik-baik saja, tapi kalau kita kan yang diplokoto, lagi yang benar bahasanya. Kita kan yang dibodohi dengan itu kayak gitu ya. Kebawa dengan mereka, misalnya perjanjian perdagangan investasi kita di Cina. Tadi kalau kita bicara tentang barang, uang, pasar tenaga kerja kayak gitu kan, mereka datengin pasar tenaga kerja ke Indonesia. Kalau sampai 100 juta orang Cina, TKA Cina yang datang legal maupun tidak legal, kira-kira 2045 apa kita masih eksis kalau kita lihat dari situ. Nah,
balik lagi ke teori yang tadi di awal bicara tentang Fakta November atau kemudian Fakta Oktober di 80-an di dalam konteks itu tetap dengan modal neoliberal kan, tapi itu kan sebetulnya pemikiran Friedman ya, Milton Friedman. Betul. Chicago Boys itu. Chicago. Dan itu sebenarnya tadi bilang Thatcher dan Reagan, gitu, Reaganite, makanya seringkali disebut sebagai Reaganite dan Thatcherite. Sebetulnya ini pengaruh juga dari kelompok-kelompok anak-anak muda Chili yang di apa namanya? Akhirnya dia akan disebut sebagai Chicago Boys itu. Chicago Boys. Di Indonesia disebutnya apa? Mafia Berkeley. Oh iya, karena kita di Berkeley. Karena di Berkeley sebenarnya beberapa universitas, tapi ada sebutan kalau di Chili sebutnya Chicago Boys, kalau di Indonesia disebutnya Mafia Berkeley. Tapi kalau yang 80-an itu sebetulnya tidak hanya kepada Chili, tapi Betul. kepada dunia, karena itu privatization, decentralization, mengurangi peran negara di dalam konteks itu termasuk Argentina, Cekoslowakia, semuanya terkena itu. Terkena. Amerika Latin adalah contoh paling, kalau pakai kajian saya, Amerika Latin adalah contoh negara-negara pertama yang menjadi korban ekonomi politik Amerika. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari Brazil gitu, berani melawan. Bertahan. Yang menarik Afrika Selatan sekarang bertahan. Afrika Selatan. Negara yang kayak gitu dia balas gitu posisinya. Itu apa artinya? Artinya di sini ketemu saya mau bilang, cerita tentang bagaimana economic sovereignty. Sesungguhnya cerita tentang tidak melulu kita hanya bisa bicara dengan pendekatan struktural fungsional yang cerminannya pada angka-angka, tanpa menariknya ke dalam struktural fundamental yang diperintahkan oleh nilai-nilai berdasarkan konstitusi. Jadi ketika Anda ngebebasin impor pada hajat hidup orang banyak, ketika Anda bicara tentang pentingnya menegosiasikan 32% supaya lebih turun, maka pendekatan Anda apa? Di struktural fungsional, tapi Anda tidak pernah berpikir tentang bagaimana struktural fundamental menurut konstitusi. Bahwa negara punya fungsi untuk membuat rakyatnya sejahtera. Satunya lagi apa? Tidak boleh kerja aja. Mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah di sini letaknya, seringkali kalau saya mengkritik teori-teori, bukan teori ya, rumus-rumusnya ekonomi itu kan di dalam kurvanya itu. Kenapa mesti harus ngikutin kurva Amerika? Sebenarnya kita bisa yang tadi ya, hidup yang layak ala Indonesia itu kurvanya di mana di dalam konteks. Saya jawab dulu. Saya ambil contoh dulu Amerika. Sejak 1980-an Reagan itu berkuasa bersama Thatcher. Sesungguhnya Amerika sudah mengalami kecenderungan defisit neraca perdagangan. Jadi data yang saya punya adalah sesungguhnya sejak Ronald Reagan berkuasa, gitu ya, Amerika punya kecenderungan defisit neraca perdagangan, walaupun tipis. Tipis ya? Tipis. Tapi makin hari, makin besar defisit neraca perdagangannya. Sampai terakhir, triliunan sekarang. Triliunan US dollar defisitnya. Dan yang menikmati defisit terbesar itu memang 3 negara. Cina, Meksiko, Kanada. Cina, Meksiko, Kanada. 3 negara inilah yang paling menikmati besarnya defisit neraca perdagangan Amerika. Nah, kalau defisit neraca perdagangan, bagaimana kita melihat ketahanan ekonomi Amerika? Kita harus melihat defisit anggaran. Nah, ternyata Amerika mengalami defisit anggaran itu terjadi sejak namanya era George Walker Bush, awal abad 21. Poinnya adalah serangan George Walker Bush dalam tanda petik. Junior. Serangan terhadap WTC, gitu ya. War on Terror. 9 September 2001. Sesungguhnya dimulainya defisit anggaran Amerika. Apa poinnya? Pajak yang dihasilkan tidak mencukupi anggaran. Pada saat yang sama, gejolak yang namanya perekonomian Amerika sudah mulai kokoh bergeser ke teknologi maju, teknologi ICT. Dan pada saat yang sama, ini harus dicatat, industri manufakturnya makin berkurang, industri baja ini sudah tidak lagi mampu cukup memenuhi kebutuhan. Apa indikatornya? Dia diserang habis-habisan oleh yang namanya baja dari Cina, baja dari Jepang, baja dari Korea.
Indikator yang paling nyata sekarang adalah bagaimana industri baja Amerika diserang oleh baja yang namanya dari Jepang. Sehingga Trump tidak berani memutuskan, tidak mau memutuskan karena akan terambil alihnya industri baja Amerika oleh Jepang. Tapi pada saat yang sama, ICT-nya diakui terdikte oleh 3 negara. Oleh Taiwan, oleh Korea Selatan, dan oleh Malaysia. Nah, Trump mengatasinya dengan cara dia beli yang namanya Taiwan Semiconductor Corporation senilai $100 miliar hanya untuk menyatakan bahwa dia harus membebaskan ketergantungan Amerika, kata kuncinya, membebaskan ketergantungan Amerika akan kebutuhan semiconductor dari negara lain. Dia bebaskan. Apa poinnya? Di bawah Donald Trump, Amerika membangun kepercayaan diri bahwa dia tidak ingin tergantung terhadap negara manapun. Jadi itu dibuka. Padahal sebetulnya dia punya masalah dengan itu, tapi cara solusinya dia lakukan itu. Dengan cara membeli. Itu pernah terjadi di era Obama. Ya. Di era Obama, ketika dia ribut dengan Hu Jintao, dengan kata-kata saya muak dengan Hu Jintao sebagai pemimpin Cina, Obama berhasil menghentikan tepatnya ketergantungan energi dari 4 negara. Dari Kanada, dari Kuwait, dari Saudi Arabia, dari Venezuela. Bagaimana caranya? Iya. Bagaimana caranya? Ini menarik. Amerika menemukan teknologi shale gas dan shale oil sehingga Amerika berubah dari negara net importer menjadi negara net eksporter. Apa poinnya? Poinnya energi tidak tergantung, teknologi tinggi tidak tergantung, keuangan tidak tergantung, kebutuhan sumber daya alamnya tidak, kebutuhan makanan utamanya gandum segala macam tidak tergantung. Yang tergantung cuma satu, fentanyl dan mineral farmasi. Dan farmasi obat yang memberikan ketenangan rasa dan rasa senang. Yang kekuatannya lebih 50 kali lipat dari heroin dan morfin. Disitulah Trump merasa bahwa dia telah dikoyak-koyak oleh Cina. Yang juga kemudian dirasakan oleh Joe Biden. Cuma Joe Biden mengambil sikap yang berbeda. What's the point? Nggak bisa kita melihat perang dagang sepotong. Nggak bisa kita melihat cuma perang dagang bagian dari perang mata uang. Perang dari perang ICT, perang dari sistem ekonomi. Belum lagi nanti field-nya itu kan, di mana posisi-posisi mapping. Sebetulnya. Betul. Dan karena kekuatan kita itu di raw material, sebetulnya Indonesia sebenarnya kita kuat kalau kita mau. Nah, dari sana saya selalu menawarkan konsep. Coba bangun relasi berpikir antara hulu, meso, dan hilir bagi tegaknya kedaulatan ekonomi. Nggak bisa dong, Bang. Oke, kalau begitu sekarang coba bangun berpikir pendekatan sumber daya, resources based approach, ke industrial based approach, ke market based approach, untuk yang disebut dengan resilience ekonomi kemandirian. Padahal pada saat yang sama kalau kita ngomongin market, Indonesia sendiri adalah market. Maaf ya Usnul ya, maaf ya. Ketika bicara market based approach, means kita bicara konsumen. Ketika kita bicara konsumen, means kita bicara daya beli. Ketika kita bicara daya beli, itu terjadi penciptaannya oleh APBN dan kebijakan moneter. Sepanjang moneternya tidak menciptakan kekuatan daya beli, fiskalnya, dalam hal ini APBN, dan kebijakan moneter tidak memberikan daya beli yang cukup, maka terjadi hasilnya seperti sekarang. Kesalahan pilihan kebijakan. Apalagi kemudian kita kan sekarang dengan vision gitu ya, ada MEA. Ya kan? MEA apa kan kemudian kita jadi ini? Jadi tetap jadi pasarnya Singapura, pasarnya Malaysia, pasarnya Thailand, pasarnya Filipina dalam konteks itu sampai SDM. Nah, di era sekarang ini orang berpikir, oke, kalau kita tidak bisa memasarkan barang kita ke Amerika, kita ambil pasar terbesar pada India dan China. Mikir dulu yang benar. Kita menjadi mikir dulu yang benar, jangan sembarangan. Kau berpikir competing dengan alternatif pasar kayak gitu. Begini loh cara berpikirnya. Yang namanya persaingan itu adalah pertandingan. Yang namanya pertandingan adalah pada hakikatnya peperangan. Ketika struktur ekonomi satu bangsa dibebani oleh political distrust. Balik lagi nih. Dibebani political distrust. Social distrust. Maka economical cost Anda pasti tinggi. Apalagi, jadi bahasanya sebetulnya cuma satu, Bang. Ya. Anda berkuasa jujur atau tidak? Iya, kalau baliknya dapat kekuasaannya jujur atau tidak? Kalau Anda dapat kekuasaannya jujur, Anda bisa melakukan itu semua. Ya enggak?
Karena Anda sudah membangun yang namanya trust pada society, sehingga dia kadang-kadang mengajak rakyatnya gerakan untuk kencangkan pinggang, rakyat akan ikut. Saya di sini ingin menjernihkan teori yang dibangun oleh berbagai kalangan, entah dari barat, entah itu dari timur. Tapi saya ingin menjernihkan pemikiran teori yang dibangun oleh Islam, Husnul. Ya. Harus saya jelaskan di sini, Husnul. Harus. Ya. Emang itu larinya sebetulnya. Ketika Rasulullah hijrah, maka yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah modal sosial. Apa wujudnya? Pertemuan Ansor dan Muhajirin. Itu modal sosial. Ketika pertemuan Muhajirin Ansor menghasilkan modal sosial, maka Rasulullah membentuk modal politik. Apa indikatornya? Terbangunnya masjid dan berdirinya pasar. Suatu pasar tidak pernah akan bisa terbangun tanpa kedaulatan, tanpa kekuasaan. Dimanapun dia, apakah itu pasar pinggir jalan di Jakarta aja nih, di Pulau Jawa aja, nggak mungkin ada pasar tumpah, tidak mungkin ada pasar luber, tidak mungkin ada pasar sampai ke jalanan tanpa ada yang namanya penguasa yang membenarkan. Entah itu penguasa formal atau penguasa informal. Sama aja, ada kedaulatan di situ, ada kedaulatan di situ. Ya kan? Artinya modal sosial telah bergeser menjadi modal politik, dan modal politiknya terindikasi oleh dua. Berdirinya masjid dan berdirinya pasar. Setelah lama berdiri pasar, maka muncul yang disebut dengan modal ekonomi. Apa indikatornya? Utsman bin Affan diizinkan membeli air, menyewa air dari Yahudi. Maka dapat Rasulullah 3. Ada modal sosial dulu, ada modal politik dulu, ada modal ekonomi. Dengan mendaya gunakan nilai tukar dari Romawi sebelum perang Badar. Tapi setelah perang Badar, nilai tukar sendiri. Artinya sesungguhnya itu udah sovereign, itu sudah sovereign. Nah, apa poinnya sesungguhnya? Cara-cara berpikir barat tentang struktur kekuasaan yang terbentuk dengan termasuk struktur ekonomi salah. Karena Islam mengajarkan format berpikir 14 abad lalu, modal sosial, modal politik, modal ekonomi. Selalu berjalan begitu, dan dia mengimbuhkan, dia saling berkontribusi satu sama lain. Modal ekonomi mengimbuhkan pada posisi modal politik mengimbuhkan pada modal sosial. Kenapa? Karena dia bersinergi, saling memperkokoh. Terbentuklah badatin toibatin warabun ghafur. Terbentuklah yang namanya disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Terbentuklah yang namanya nafsul mutmainnah, yang dalam bahasa sekarang disebut sebagai happiness index. Happiness index. Coba diikuti, dipraktekkan oleh negara yang namanya negara Pluton sejak 1974. Padahal pemikiran-pemikiran Islam sejak zaman Rasulullah, ya pemikiran-pemikiran Al-Farabi, Mawardi dan sebagainya udah banyak bahas tentang itu. Cuma kita kan nggak ada yang beriman dengan saya kalau knowledge, giliran membaca neoliberal, Marxism, wow, bangga nggak karuan, padahal itu salah. Kemarin saya iseng ngobrol dengan seorang teman. Ada orang yang sedang begitu sibuk membanggakan pemikiran Hegel, karena Hegel mampu mempertemukan antara idealita dengan realita, antara gagasan dengan kenyataan. Saya tanya balik sama Anda, memang yang mempertemukan antara idealita dengan realita dalam panggung internasional siapa? Dia jawab dengan tepat, Muhammad. Anda hebat, Anda cerdas, saya bilang. Karena tidak ada satu pemikir pun, tidak ada satu tokoh di dunia yang demikian hebat mempertemukan kenyataan dengan gagasan, kecuali Rasulullah. Satu-satunya. Makanya kadang-kadang pemimpin filsafat, pemimpin pemikir, nggak taunya dia tidak. Tapi kalau Anda berpegang pada Quran dan hadis, ya akan jatuhnya begitu. Jadi kita tunggu itu. Tapi Bang balik lagi. Iya. Nggak, ini wacana berpikirnya, supaya kita tahu bahwa harus, karena kita selalu Gilpin, Milton Friedman, Chicago Boys, Keynesian, Krugman, Joseph Stiglitz. Siapa itu yang The Wealth of Nation? Oh ya, ada Adam Smith. Itu bukunya yang tebel segitu kayak gitu. Tapi jangan salah, Mbak, kalau Adam Smith itu mengajarkan benevolent society, masyarakat yang tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang pendekatan itu kan ada memang market-based approach gitu ya. Ada state-based approach, ada power-based approach, ada justice-based approach. Sebetulnya ada banyak, mereka juga tidak, variannya itu cukup banyak di dalam melihat itu. Cuma kan yang dominan semuanya itu adalah varian dari liberal dan neoliberal dalam konteks itu. Akhirnya begitu percayanya dengan pasar. Dan terbukti gagal.
kekuatan orang-orang kaya, kekuatan the have kan sebetulnya. Artinya orang kaya sedang bertahan sebagai orang kaya. Bertahan sebagai orang kaya kayak gitu. Dan dia akhirnya negara dianggap menjadi servantnya. Makanya kan kritik dari Marx kan dianggap negara menjadi ininya kapitalis kayak gitu ya. Jadi buruhnya kapitalis di dalam konteks. Kalau kita balik lagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kita sebenarnya dikasih Allah kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam. Kita juga dikasih kekayaan jumlah penduduk yang cukup banyak, ya kan? Nomor 4 Resources cukup, market base cukup, yang tidak ada di tengah. Apa? Itu tadi industrial. Ya. Tapi industrial itu kan juga menurut saya ya enggak, maksudnya tetaplah kalau kita mau melakukan itu cukup banyak kok kekuatan kita. Tapi kan kita nggak punya trust, nggak trust sama anak-anak bangsanya sendiri kayak gitu kan. Bangga dengan produk asingnya yang kayak gitu-gitu. Nah ini kan sebetulnya karakter kita sebagai manusia dan leadersnya juga tidak memberikan. Kalau Jawa itu kan di Jawa yang pemikiran tentang ing ngarso sumtuwodo ing madyo manungkarso tuturian dayana kan tidak dimanfaatkan juga di dalam leadership bagaimana membangun ekonomi politiknya. Jadi kalau balik ke situ, Sul, formatnya menjadi bagaimanapun menghadapi Trump, jalan keluarnya adalah, Sekarang kesana. jalan keluarnya adalah Anda kembali ke dalam Perintah konstitusi. janji suci konstitusi. Janji suci pada Melindungi iya, segenap lembaga pada negara. Indonesia. Mencerdaskan, Mencerdaskan, menyejahterakan, sejahtera. membangun rasa keadilan berdasarkan Keadilan. ketuhanan yang Maha Esa dalam pergaulan internasional yang adil dan beradab. Sebetulnya kan para pendiri kita itu brilian di situ. Ya, Tapi persoalannya politisi kita, ya. baik eksekutif maupun legislatif, saya tidak melihat ada yang kemudian menggunakan argumen-argumen konstitusi menjadi fondasi yang kami sebutkan di dalam kebijakan-kebijakan politikal ekonominya. Mereka abai atau mereka tidak tahu atau mereka lupa. Padahal sebenarnya sebagai data dengan Menurut konstitusi. saya mereka nggak peduli. Jadi ini urusan patriotisme, Oh ya, oke. nasionalisme, patriotisme, nasionalisme. Mereka sudah kayak bahasanya John Perkins apa? Intellectual Hitman, ya, economic hitman. economic hitman, Ya. intellectual blow kalau dalam bahasa kita. Iya. Jadi kita tidak membangun kritisisme di dalam konteks kita berpikir, padahal kita punya fondasi konstitusi yang harus dilaksanakan oleh para pejabat itu. Jadi problem Trump sebenarnya gambaran dari sikap patriotik ya. Keren, dari sikap patriotik. Tapi patriotik negaranya sendiri. Ngapain kita kemudian Sampai batuk-batuk. jadi kita jangan menghamba-hamba kepada Oh benar sekali. pimpin rakyat kita. Ya ini jangan kemudian ada menteri juga tuh yang minta apa? Minta rakyatnya untuk menyumbang atau Iya, sumbang emas. gimana, nggak pantas gitu loh bicara Jadi, seperti sebagai itu. penutup, Sul, artinya kita bukan cuma sekedar miskin negarawan ya, miskin, tapi juga kita miskin sikap patriotik ya. Betul. Balik lagi ke sana. Apa sih Anda menjadi pejabat itu? Kan dalam rangka balik lagi ke konstitusi. Iya. Saya selalu mengingatkan setiap kali bicara dengan pejabat gitu ya. Anda itu jadi pejabat itu mengimplementasikan cita-cita pendiri bangsa yang termaktub di dalam konstitusi. Iya. Jadi jangan keluar dari situ. Karena apa? Sebetulnya bahaya loh. Keluar dari konstitusi Anda inkonstitusional loh. Di-impeach loh itu kalau inkonstitusional. Dan melanggar sumpah jabatan. Melanggar sumpah jabatan. Dan itu victimnya ada Pada akhirat. Victimnya ada di akhirat. Apa poinnya? Itu bukan sekedar negatif komitmen, bukan sekedar minus, bukan zero, mere komitmen, bukan zero komitmen, tapi minus komitmen. Di dalam konteks modern nation state yang sekuler saja, mereka melakukan itu gitu. Apalagi kita yang Negara yang beragama. kita percaya Negara beragama. dan kita percaya life dan life Yeah. akan kita pertanggungjawabkan dalam hisab kita. Iya.
Nah, mestinya kan ke sana. Iya, iya. Yang Anda kaya apapun kan untuk apa kalau jabatan Anda tidak. Nah, sebetulnya Bang, jangan nanti dibilang oh IC ini terlalu nyinyir, terlalu negatif gitu. Coba kita kasih clue gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh PS? Tidak harus detail, maksudnya clue-nya. Kembali ke ekonomi konstitusi. Itu pasti. Pelajari apa yang kakeknya dan Ya. bapaknya dulu. Lalu bahasa sederhana. Tapi bapaknya tidak masuk ke mafia Berkeley. Tapi paling tidak kembali ke dalam format berpikir ekonomi konstitusi secara prosedural benar, prosedural legal konstitusional, proporsional. Tadi saya mau ngajak Kusno ngebedah sikap Trump dalam 7P yang ujung terakhirnya adalah patriotik. Yang pertama prosedural legalnya benar, prosedur. Lalu sikap proporsional, lalu sikap proporsional, gitu ya. Lalu sikap prudensial, lalu sikap public domain, lalu soal public benefit, lalu soal people benefit, ujungnya adalah patriotik bangsa. Patriotik ini muncul. Jadi kita punya 7P yang ujungnya adalah seorang Trump telah menunjukkan sikap patriotiknya. Gitu. Nah, kenapa kita tidak belajar? Itu yang saya bilang, Trump sedang menampar para ekonom yang percaya dengan ekonomi terbuka secara bebas. Yang percaya dengan pasar bebas. Dari dulu tuh cuma ngomong aja teorinya yang bebas. Dari dulu memang dia bebas terbatas. Makanya dia tidak mudah kan import itu. Iya. Apa itu yang drug and DFA-nya? Ya, FDA, Food and Drug Administration. Itu mau salah satu buktinya fentanyl kayak gitu. Gimana dibutuhkan dia bisa main-main dengan ngatasi kayak gitu. Opioid itu kayak gimana ceritanya? Indikatornya itu. Oke, jadi silakan gunakan 7P tadi, tapi ujungnya harusnya sudah sampai bahwa kita harus belajar pada patriotik orang-orang yang membela bangsa dan negaranya. Membela bangsa dan negaranya. Jangan kemudian jadi menteri pakai ngomong, emang bisa kalian menggantikan TKA Cina? Kan ada kan? Itu merendahkan itu. Saya bilang, Anda jadi menteri, Anda dibayar oleh rakyat, maka buat rakyat itu bisa bekerja seperti itu. That's your job. Kan kayak gitu. Jadi Anda harus kembali lagi. Apa sebetulnya tugas Anda sebagai pemimpin? Kalau Anda istiqomah dengan sumpah jabatan, insya Allah. Jadi kalau tadinya saya bilang Indonesia surplus politisi, defisit negarawan. Sekarang ini ternyata Indonesia defisit patriotik, surplus. Ini loh, kadang-kadang as a political scientist, saya tuh sangat tersinggung kalau selalu dikatakan politisi itu pasti negatif. Iya. Iya kan? Iya. Enggak, dalam pengertian politisi pragmatisme, politisi oportunis maksudnya. Nah, harus dikasih kesan karena politisi itu punya tugas yang luar biasa di dalam mengimplementasikan cita-cita anak bangsa. Kan kayak gitu sebetulnya. Kan kita perlu parlemen yang mengawasi. Kalau partai politik memang menjalankan peranan secara benar. Iya. Kalau parlemennya jalannya benar. Jadi mereka pikir politisi, politik, ilmu politik itu dipikir baca koran aja cukup. Belajar kayak gitu kan, ikroknya yang benar. Oke. Saya pikir itu. Oke. Ya. Jadi lagi-lagi buntutnya adalah bagaimana kita mengatasi defisitnya patriotik bangsa ini. Bukan sekedar semuanya, as a politician, as a leader, as intelektual, intelektual. Saya ngomongnya scholar, Bang Musi. Jadi kita otaknya lagi sama. Iya. Dan sebagai anak bangsa semuanya, mari kita sebetulnya balik lagi, gimana sih kita hand in hand di dalam konteks itu. Beyond our world, itu sebenarnya kita sedang membangun satu kesadaran. Dunia sedang masuk dalam kecamuk peperangan. Kita dalam ajang peperangan. Kan sering kita sedang dalam perang. Orang nggak tahu aja. Iya betul. Saya pikir itu mudah-mudahan conversation kita berguna. Kalau salah itu dari kita, mohon maaf. Dan yang benar hanya dari Allah. Semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.